Hadirin yang dimuliakan Allah, ketemu kembali kita dalam kajian kitab Aqidatul Awam yang merupakan kitab dasar dari kitab Tauhid dalam kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa kita sudah menyelesaikan tema seputar malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan sebagaimana biasa syair dari kitab Aqidatul Awam tentang tema ini. Silahkan dilihat bukunya halaman 91. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Artinya, terdapat 4 kitab samawi yang perinciannya yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dengan membawa petunjuk, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan juga Al-Furqan, maksudnya Al-Quran, yang diturunkan kepada sebaik-baik Nabi dan Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukaddimah dari bab ini, hadirin rahimakumullah, bahwa kita orang Islam tidak dianggap muslim sampai kita beriman kepada Al-Quran dan selain kitab suci Al-Quran, yaitu kitab suci para nabi sebelumnya. Kalau kita kaum muslimin hanya beriman kepada Al-Quran, kafir kita. Kita harus beriman pada semua kitab yang disebutkan di sini yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah sebelumnya. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil, dan seterusnya. Selama ada dalam Al-Quran cerita itu dan diceritakan dalam hadis Nabi, kita terima sebagai kitab suci juga selain Al-Quran. Ini saya mau mukaddimah dulu ya, belum ada di buku. 2. Kalau memang kita dipastikan dan harus beriman kepada kitab-kitab suci selain Al-Quran, itu kitab suci yang bagaimana gitu? Apakah Injil yang sekarang? Apakah Torah atau Genesis punya orang Yahudi? Apa Zabur yang disebut kidung itu? Atau bagaimana? Kan kita disuruh beriman pada Injil. Bukan ke Injil adalah kitab suci umat sebelumnya. Jadi untuk mendudukkan masalah ini, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia menemukan beberapa fakta kebenaran di dalam Injil, dibawanya ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merah padam muka Nabi melihat Umar memegang Injil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar, seandainya Isa yang punya empunya Injil itu ada masih sekarang ini, masih hidup, lattaba'ani, dia pasti ikut aku, pasti ikut ajaran aku, pasti ikut Al-Qur'anul Karim. Umar kemudian balik nanya, kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana kita memperlakukan kitab suci ini, Injil, Taurat ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dibenarkan semuanya isinya, jangan juga disalahkan semua. Paham nggak maksud Nabi ini? Maksudnya apa? Ada sisa-sisa kebenaran ilahiyah dalam Injil. Ada juga kebenaran ilahiyah dalam kitab Taurat dan Zabur punya orang Yahudi. Nah itu yang kecampur-campur antara hak dengan batil, dicampur antara omongan manusia, anekdot, campur tangan manusia terlalu banyak di situ, yang disebutkan oleh Ahmad Didat rahimahullah, pakar kristologi dunia rahimahullah. Kata beliau terjadi interpolasi, penambahan, campur tangan manusia dalam kitab suci Allah yang bernama Taurat dan Zabur dan Injil. Makanya kita bingung sekarang ini, mana yang firman Allah, mana omongan Paulus, mana omongan Roh Kudus. Bingung kita. Karena tercampur-campur antara kebenaran dengan kebatilan, muncullah pernyataan Nabi tadi. Jangan benarkan semua,
tapi jangan salahkan semua. Dalam Injil itu ada tema tauhid, ada. Wahai gembala yang sesat, misalnya dalam Injil, Bapa kita adalah Allah. Nah itu yang ngomong siapa? Isa alaihi salam. Untuk menunjukkan Bapa itu maksudnya adalah Tuhan kita adalah Allah. Isa nggak pernah bilang Tuhan kita adalah aku, nggak ada. Nah ini sisa-sisa kebenaran yang ada dalam kitab Injil. Baik, seperti itu kira-kira cara kita menyikapi kitab suci yang dianggap suci oleh tetangga sebelah. Tapi kalau ditanyakan kitab apa yang disucikan Allah dan menjadi anugerah akhir zaman yang tidak ada salahnya sedikit pun juga, dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Quran maksudnya, la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ada enggak kitab suci, Pak? Di dunia ini saya tantang. Yang baru halaman pertama buka, yang empunya kitab sudah bilang, kamu taken for granted, dijamin semua isinya benar, tidak ada keraguan-raguan. Ada enggak dalam kitab Injil? Enggak ada. Orang pendeta buka dia. Bisa diterima, bisa tidak, bisa didiskusikan. Kitab Pitaka, Bhagavad Gita punya orang Hindu dan Buddha. Ada enggak? Pengarangnya bilang, kamu ambil titik koma mulai depan sampai khatam, semuanya dijamin benar. Nggak ada. Makanya pembacanya kadang-kadang berdebat, kadang-kadang bisa dipakai, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tahun 1900-an A, 2000, tahun 2000 B, berubah-ubah. Al-Quran kan enggak. Mulai zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Tuhannya kepada sahabat, sampai sekarang titik komanya, ayat-ayatnya, mulai dari Al-Fatihah ditutup dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, tidak berubah sedikit pun, dan jutaan manusia setiap zaman sudah menghafal isinya. Ada penghafal Injil? Ada penghafal Zabur? Enggak ada. Tapi coba kita, anak-anak kecil aja di masjid-masjid sekarang keren itu, tahfiz Quran kan. Dulu orang dianggap imam, kalau zaman saya dulu tahun 80-an, dianggap imam keren sudah kalau dia hafal Al-Fatihah, terus tahu ayat kursi, bisa mimpin subuh Jumat hal ata 'alal insan dengan surat sajadah, waktu diustadkan sudah. Sekarang kita cari kan paling tidak hafal banyak ayat Al-Quran. Gitulah cara Allah menjaga Al-Quranul Karim, dan tidak ada jaminan itu pada kitab-kitab yang sebelumnya. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan adzikra, maksudnya Al-Quran, dan kami yang menjamin penjagaan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita perhatikan sekarang ke penjelasan. Saya skip kosakata karena kita bukan bicara tentang bahasa Arab ya. Nanti malah bingung. Kita langsung penjelasan. Setiap orang yang mukallaf, masih ingat pelajaran yang lalu tentang tema-tema mukallaf ini? Mukallaf itu orang yang sudah jatuh kewajiban untuk menjalankan agama. Sudah balik dia, sudah gede. Kalau anak kecil-kecil ini belum mukallaf dia. Dia belum mukallaf itu, makanya dia sholat, boleh, nggak sholat, oke. Puasa, iya, itu deh. Tapi mukallaf itu sudah balik, sudah tahu hak batil, disebut mukallaf. Nah ini nggak boleh menjalankan rukun Islam yang 5. Nah jadi ketika bapak-bapak nanti menemukan lafaz mukallaf di dalam kitab ini, maksudnya itu orang Islam yang sudah dewasa wajib menjalankan agama. Ya baik, kita ulang. Setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala menurunkan beberapa kitab samawi. Apa kitab samawi? Kitab samawi itu kitab maksudnya diturunkan kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya kitab samawi. Ini istilah. Dari sini kita ambil kesimpulan, ternyata ada kitab yang disebut kitab ardi. Kitab yang bukan berasal dari Allah, tapi dibuat oleh manusia dan dianggap sebagai kitab suci atau kitab kebijaksanaan. Dan agama samawi itu cuma 3, Pak. Yang paling tua Yahudi, agak muda dikit Kristen, paling akhir Islam. Nah ini 3 agama samawi. Ini agama. Dan punya nabi-nabi unggulan ini. Yang Yahudi punya Daud, Sulaiman, Musa, ada di ke bawah.
Kristen punya nabi harusnya, tapi dituhankan di kemudian hari, namanya Isa alaihissalam. Akhir zaman Al-Quran ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para nabi yang berasal diutus oleh Allah ini tentunya agama mereka agama dari Allah, disangui kitab suci karena berasal dari Allah disebut agama samawi. Itu istilahnya. Yang selain itu disebut agama juga, dan Indonesia menerima agama itu kan. Di undang-undang kita berapa negara ya? Berapa agama diterima? Lebih 5 kan 6. 6. Ada yang samawi, ada yang tidak. Misalnya agama Buddha, Hindu. Dulu ada itu di TVRI zaman saya masih anak-anak. Pokoknya setiap malam tertentu itu agama. Kalau hari Minggu Kristen gitu ya, berapi-api di ceramah si pendeta itu. Siapa? Gilbert Lumondang. Hafal sampai namanya. Nanti malam Jumat Ustadz. Tapi ada juga agama yang lain, aliran kepercayaan. Ada juga Pak di Indonesia. Itu zaman Soeharto dulu itu. Gitu. Itu samawi? Enggak. Tapi Kristen, ini kita terlepas dari agama itu mengalami pemalsuan sepanjang perjalanannya. Kita nggak bicara itu. Pokoknya asal muasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanannya mengalami interpolasi tadi, campur tangan manusia, terjadi pemalsuan, dan itu terjadi pada dua agama, efeknya kepada kitab sucinya. Allah menurunkan beberapa kitab samawi yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Di antara kitab-kitab tersebut ada yang dicatat, dibukukan. Ada pula yang diantaranya sama sekali tidak kita ketahui. Jadi dari fakta ini kita tahu bahwa ada kitab suci yang berhasil dibukukan. Ada yang tidak. Misalnya apa yang tersisa dari Tanuh. Tanuh itu kitab suci Taurat gitu. Nama lainnya Tanuh, punya Yahudi. Ada, jadi mereka ini kesulitannya dan berbeda dengan Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh, Injil. Injil itu ditulis bukan di zaman Isa masih hidup. Buka aja internet, ada itu fakta sejarahnya. Isa sekitar 500 tahun dia meninggal dunia. Jadi 300 tahun berkumpullah di satu tempat namanya Konsili di Roma, Italia. Apa mereka mau ngapain? Mereka mencari, mencomot, mengumpulkan, menguntit, menapaktilasi firman Tuhan yang disampaikan oleh Isa. Dicari sini. Terlalu lama, Pak. Orang-orangnya yang jadi sumber informasinya sudah kalau versi mereka disalib ya, versi kita naik ke langit. Sudah nggak ada. Sulit kan? Kalau orang yang masih hidup, ngomong apa kemarin saya catat. Bandingkan dengan Al-Quran. Kapan Al-Quran ditulis? Nabi masih hidup sudah ditulis Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal-awal tuh belum ditulis. Nanti setelah itu mulai banyak sahabat yang, kan Nabi buta huruf ya. Dalam makna yang baik. Nabi buta huruf, tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tapi tahu menghafal. Jibril bilang begini, dia hafal. Panggilnya Muawiyah, uktub, tulis. Uktub anni, sampaikan tentang aku, tentang Al-Quran. Selain itu hapus. Jadi belum ada tema tentang mencatat hadis waktu itu. Al-Quran aja. Muawiyah dipanggil, Ubay bin Ka'ab dipanggil, para sekretaris Nabi dipanggil, tulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Nabinya masih hidup. Dan biasanya ada periode-periode tertentu Nabi itu memanggil para sahabat untuk mengkonfrontir kebenaran catatan mereka. Salah nggak? Nah gitu. Hafalan Nabi bahkan diulang oleh Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Sepeninggal Nabi, setelah catatan itu ada dan terkonfirmasi ke Nabi, dilakukan lagi oleh para sahabat. Misalnya Umar ibn al-Khattab, kemudian Utsman ibn Affan. Jadilah kemudian di zaman Utsman ini konfirmasi antara Al-Quran verbal berasal dari Nabi dengan catatan sahabat yang tertulis dicocokkan. Cocok nggak? Di zaman Utsman kemudian cocok, mereka buat 4 Al-Quran manuskrip utama. Isinya sama, kopian maksudnya. Kopian ini disebar seluruh dunia sampai ke Eropa, sampai ke Turki. Itulah yang kita cetak sekarang ini. Nah itu ceritanya. Tapi kembali kita ke muara masalah.
Al-Quran ditulis di zaman Nabi masih hidup. Jadi kalau ada masalah ditanyakan. Cara membaca saja ditanya kepada Nabi, benar enggak? Ini kalian cara baca. Misalnya ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sekedar ini aja lah biar nggak terlalu jelimet bapak-bapak mikirnya. Ada ayat, kita tahu ya, warattilil Qur'ana tartila. Ayatnya begitu kan? Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tapi ada riwayat mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu bukan gitu, tapi turunnya warattilil Qur'ana tajwida. Gitu. Itu secara ayat. Secara qiraat, cara membaca, kita tahu misalnya wadduha, ada wadduhi, ada lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada lagi nih. Kayak gitu. Nah, itu semua hadirin rahimani wa rahimakumullah, dialektika dalam membaca Al-Quran, dan intinya semua itu sudah dikonfirmasi oleh Nabi dan betul. Gak ada orang berbeda-beda sampai sekarang tentang Al-Quranul Karim kecuali tema-tema sampingan seperti qiraat tadi. Baik, Allah berfirman halaman berikutnya, kanan nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah itu timbul perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Adapun kitab yang dibukukan, maksudnya walaupun bukan di zaman para nabi tapi berhasil dibukukan. Misalnya satu, kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Kitab Taurat ini untuk orang Yahudi. Panggilannya kadang-kadang disebut Torah, kadang-kadang disebut Genesis, kadang-kadang disebut dengan Tanuh, merujuk kepada kitab yang sama, yaitu Taurat. Allah juga berfirman, "Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin." Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab Taurat ini di antara sisa-sisa kebaikannya pernah sampai pada Nabi SAW sebelum dihapus. Suatu hari ada dua orang Yahudi, laki dan perempuan, berzina. Hubungan badan, berzina. Uniknya, orang Yahudi setelah menangkap dua pasangan penzina ini, bukan mereka hukum, mereka bawa ke tempat ibadah mereka untuk dihukum ramai-ramai, enggak. Tapi mereka bawa ke Muhammad SAW. Unik kan, Mbak? Malah dibawa ke depan Nabi. Kata mereka apa? Muhammad, coba hukumi dua orang. Kata Nabi apa? Aku akan berhukum sesuai dengan agamamu. Agama kitab dengan sesuai dengan kitab sucimu. Ya sudah, kamu pakai kitab sucimu. Kemudian Nabi bertanya, dalam kitab sucimu apa yang diperlakukan buat orang yang kayak gini? Kebetulan Yahudi dua orang ini sudah menikah. Kalau belum menikah hukumnya apa? Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari tempat tinggal asli mereka. Kalau sudah menikah, beda hukumnya. Kalau sudah menikah, hukum mati. Gitu. Dalam agama Islam begitu, dalam agama Yahudi sama. Tapi uniknya Yahudi bilang, enggak, Muhammad, ini kita cambuk, setelah itu kita asingkan. Padahal dua-duanya sudah menikah. Yang begitu hukuman kalau dia masih perawan dan perjaka, ini sudah menikah, harusnya hukum mati. Kemudian Yahudi itu melihatkan ke Nabi kitab Taurat. Oke, kata Nabi, coba lihatkan ada nggak rujukan yang memang betul kan dalam kitab suci. Dilihatkan sama mereka, ditulis itu, Pak. Tapi ditutup satu halamannya begini, nah ditulisnya. Ada riwayat ini ditutup sama mereka. Kata mereka, apa tuh?
Padahal ayat itu untuk yang belum menikah. Ditutupnya yang sudah menikah di bawah. Tuh lihat. Nabi kan nggak bisa baca ya, buta huruf kan? Kata Nabi kepada seorang sahabat mantan petinggi Yahudi, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kata Nabi, betul kan kata mantan gengmu ini? Kata Abdullah bin Salam, coba tanganmu jauhkan. Begitu dibuka ternyata dihukum mati. Lihat, itu ada cerita bahwa Nabi juga berinteraksi dengan kitab Taurat. Jadi dari sini kesimpulan awal kita mengatakan gak semua dalam Taurat itu batil. Ada juga benernya kayak gitu kan, benar. Gak semua dalam Injil itu batil. Ada benernya juga. Cuma kita tidak karena kita bingung mana yang benar mana yang salah. Udahlah, kita aja medium, tidak membenarkan, tidak menyalahkan semua. Kitab Taurat ini, kita lanjut, telah diubah dan diselewengkan oleh lebih dari satu orang penulis kitab tersebut yang terdiri dari pendeta-pendeta Yahudi dengan tujuan untuk menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan penyelewengan ini dalam firman-Nya. Jadi untuk membuktikan bahwa benar penyelewengan itu terjadi. Afatatma'una ayyu. Kenapa ayat ini penting? Karena bapak-bapak kalau tanya sama orang Yahudi, mereka enggak terima, Pak. Mana ada kitab kami diselewengkan. Allah bongkar itu. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka merubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Dalam firman-Nya Allah juga berfirman, minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'i, yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Baik, kitab pertama punya orang Yahudi. Kitab kedua, Yahudi itu kitab sucinya bukan satu ya, dua, Taurat dengan Zabur. Taurat dengan Zabur. Kadang-kadang juga disebut kitab Mazmur. Mazmur apa? Daud. Pernah dengar ada istilah-istilah ini lah? Ustaz, boro-boro ngurusin kitab suci orang, Al-Quran aja saya nggak genah bacanya, mendingan belajar Al-Quran. Ini sekedar itulah, sekedar pengetahuan. Saya dulu suka baca kitab-kitab orang ini. Kitab Zabur atau Mazmur. Yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataina Dawuda zabura," dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihi salam. Kitab yang ketiga, kitab Injil. Kitab Zabur, kitab Taurat ini orang Islam kurang familiar. Kenapa? Karena orang Yahudi itu agama ras. Yahudi itu agama bangsa. Orang kalau bukan Yahudi dia tidak boleh belajar agama Yahudi, tidak boleh pegang kitab suci Yahudi gitu. Makanya kita orang eksternal ini memang nggak terlalu paham dengan ini. Orang Yahudi itu, Pak, dia kalau bukan Yahudi dia tidak akan ngomong. Dia harus begitu, Yahudi sama Yahudi. Agama rasis betul Yahudi itu. Tapi beda dengan kitab Injil. Kita sering mendengar debat antara pendeta Kristen kan? Bukan pendeta Yahudi kan? Kristen versus Islam. Sering itu. Ahmad Didat yang maha gurunya, yang Muslim. Muridnya Zakir Naik. Mana lagi Ustadz Kaimana, mantan pendeta cerdas itu masuk Islam. Ustadz Moki Genta. Oh banyak itu. Irana Handono. Di YouTube ikutin aja Pak. Siapa mereka? Pakar kristologi, Kristen. Pendeta masuk Islam, kemudian mereka mengadakan studi Islam versus Kristen gitu. Ada pernah dengar? Islam debat dengan pendeta Yahudi. Saya belum pernah. Jarang, nggak ada memang. Kenapa? Itu tadi jawabannya. Ini biar kita paham. Kenapa nggak ada? Karena Yahudi itu dia nggak ngurusin yang luar, dalam artian eksklusif dia, nggak ada debat-debatan. Saya mutlak benar selesai. Kristen itu terbuka dia. Makanya ada kristenisasi, Yahudisasi ada? Nggak ada. Yahudi ada yang di Israel aja, jadi kemana-mana. Jawa Yahudi,
Nggak ada. Karena Jawa Yahudi. Tapi ada fakta loh Pak, unik bahwa banyak sebagian dari gubernur jenderal Belanda yang bertugas di Indonesia itu kan penjajahannya lama, itu berapa ratus tahun di Indonesia secara kepulauan. Itu coba catatannya Yahudi itu. Tapi dia menyebarkan Yahudinya kan. Tapi kristenisasi ada. Itu dia jawabannya. Karena ini bukan agama eksklusif kalau Kristen. Kitab Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, "Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah." Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Maksudnya nabi-nabi Israel yang lain ada yang terakhir namanya Isa putra Maryam. Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Jadi setelah Ibrahim itu semua nabi sampai terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW adalah ras Yahudi. Yahudi semua itu. Ibrahim punya 2 anak, satu Ismail, adiknya Ishak. Ishak, Yakub, terus ke bawah Yahudi semua. Berapa nabi itu coba lihat? Yahudi. Maka saya kira wajar gitu ya, dalam tanda petik, bahwa Yahudi itu berangan-angan bahwa nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Iya, orang Yahudi itu bukan gak nerima adanya nabi terakhir, terima kok. Yang mereka gak habis pikir dan tidak terima, kok bukan dari ras kami. Alasannya kenapa? Wajar sebenarnya. Bukankah semua nabi setelah Ibrahim itu kan Yahudi semua? Loh, kok bisanya terakhir? Nggak terima tuh. Bahkan ada tuduhan dari mereka. Dan ini yang menyebabkan mereka jengkel betul dengan Jibril alaihissalam. Apa kata mereka? Jibril itu salah ngirim wahyu. Harusnya ke Nabi Yahudi lagi. Siapa kek? Lalu dia hinggap ke Gua Hiro. Dia hinggap lagi. Kayak lalat aja. Hinggap ke Gua Hiro. Kebetulan di situ ada orang lagi menyepi bertapa. Namanya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gak sengaja katanya Yahudi coba. Itu coba orang Yahudi itu paling benci kan dengan malaikat Jibril, nggak suka. Dan mereka pernah diskusi sama Nabi. Kata mereka apa? Muhammad, jawab pertanyaan berikut. Kalau betul kami akan beriman kepada. Mau dijawab sama Nabi. Benar pertanyaannya 3. Tuh 2, 3. Oh, kata Yahudi, wah ini gawat nih kita bisa beriman. Ada pertanyaan tambahan Muhammad. Apa kata Nabi? Menurut kamu Jibril itu apa? Siapa Jibril? Kata Nabi, itu adalah salah satu dari malaikat-malaikat Allah yang diagungkan, yang dimuliakan. Kata Jibril apa? Seandainya 1, 2, 3 itu sudah kamu jawab betul. Kalau bukan yang keempat nih kamu jawab Jibril adalah salah satu dari, kami pasti akan beriman. Nah lihat, gara-gara Jibril itu adalah kamu anggap sebagai utusan Allah, sebagai malaikat Allah, ya sudah kita musuhan. Kami paling memusuhi Jibril alaihissalam. Ada kok ayatnya dalam Al-Quran bagaimana Yahudi itu begitu memusuhi Jibril alaihissalam. Namun kitab Injil ini telah disisipkan ke dalamnya perubahan dan penyelewengan. Lihat sama dengan kitab Taurat dan Zabur tadi. Lewat tangan banyak penulis yang terdiri dari pastor-pastor Nasrani. Ada bapak-bapak kalau buka Injil, ada Injil versi Markus, versi Matius, itu lain-lain Pak. Kalau kita lain, nggak sama. Jadi kadang-kadang mereka itu menyamakan Al-Quran kita dengan perbedaan kitab sucinya yang rusak dalamnya itu. Injil Markus dengan Matius nggak sama. Injil Barnabas lagi itu lain, asli lain. Kalau Quran kita sama katanya. Itu ada Quran bahasa Indonesia, Quran bahasa Sunda, Quran bahasa Jawa. Itu bukan Qurannya, terjemahannya Mas Bro. Nggak paham. Di debat-debat itu loh, itu bukan Quran yang berbeda. Ayatnya sama semuanya. Cuma supaya kita paham, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Begitu sampai ke Amerika, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Terjemahan. Itu bedanya.
Kalau dia enggak, ayatnya memang berubah. Oke. Allah berfirman, "Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzan mimma dzukiru bihi faghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir." Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan. Al-Maidah 14-15. Dari sekian banyak kitab Injil yang ada, yang dianggap mendekati kepada kebenaran yaitu Injil Barnabas. Kitab Injil yang satu ini sangat jauh berbeda dengan kitab-kitab ini yang lain yang populer saat ini yang disusun oleh Matta, Yohanes, Lukas, dan Markus. Kitab Injil Barnabas itu tidak tenar di kalangan orang Nasoro. Iya, tanya aja kalau ada tetangga Bapak. Cenderung nggak dipakai malah Injil Barnabas ini. Injil Barnabas ini dianggap sebagai Injil yang menyimpang, tidak ikut mainstream Kristen. Ini dia Injil Barnabas. Dan saya, almarhum bapak saya dulu punya Injil Barnabas ini dicetak, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kenapa Injil Barnabas ini tidak dipakai oleh dunia Kristen? Karena isinya dekat dengan Islam. Bahwa mereka tidak menuhankan Yesus itu sebagai Rasul, bahwa Tuhan itu adalah Elohim, Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul. Apa beda? Itu dia Barnabas itu. Makanya Injil ini dianggap sebagai heretik, keluar dari agama Kristen. Ini dia Barnabas. Kalau mau cari Injil Barnabas ini, coba cek di googling internet itu. Saya ingat saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Doktrinnya bagus. Tidak makan yang haram, babi tidak. Loh itu Islami banget. Cuma begini Bapak-bapak. Kalau kita tanya, boleh enggak Ustadz saya bersyariat sesuai dengan Injil Barnabas? Atau ada orang Kristen, dia tidak mau ikutin Injil Lukas, Yohanes, Markus ini. Dia mau ikutin Injil Barnabas, kata si Kristen. Sahkah kekristenannya? Jawabnya enggak bisa. Kenapa? Karena sehak apapun satu kitab suci, dia sudah expire. Sudah habis waktu pelaksanaannya, pemakaiannya ketika datang Muhammad dengan Al-Qur'annya. Gitu dia. Dan itu ada hadisnya. Nah, kan Nabi bilang apa? Jika ada ahlul kitab, dia memiliki kitab sucinya sesuai dengan tauhid. Nah, kasusnya sama tadi. Kemudian dia ketemu dengan aku dan ajaranku. Dia masuk Islam. Sebelumnya dia Nasrani, tapi Nasrani yang betul. Tidak menuhankan Yesus. Nah, orang begini kata Nabi dapat 2 pahala. Pertama, pahala di agama lamanya yang masih mentauhidkan Allah, kemudian dia masuk Islam, dapat pahalanya double. Ada enggak orang kayak gitu? Kalau zaman kita kan enggak ada. Zaman Nabi ada. Misalnya siapa? Warok, yang kita cerita itu loh, Waraqah bin Naufal. Sepupu atau paman dari Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang pertama. Waraqah bin Naufal adalah seorang ahli pakar dalam bidang Taurat dan Injil. Dia pakar. Begitu Nabi mendapatkan wahyu, Khadijah ini kan nggak tahu mau konsultasi ke siapa ya, suami. Turun dari gunung gua Jabal Nur itu tiba-tiba langsung ketakutan kan. Mau konsultasi sama siapa? Dia konsultasi ke Waraqah bin Naufal kan? Apa kata Waraqah bin Naufal?
Setelah mendengar cerita suami istri ini, Muhammad SAW dengan istri itu, Nabi baru aja dapat wahyu pertama. Kata Waraqah bin Nawfal apa? Dia mengomentari cerita suami istri itu dengan ilmunya. Dia bilang apa? Dari cerita kamu ini, aku tahu suatu saat kau Muhammad, ada dalam kitab sirah cerita saya ini. Suatu saat Muhammad, kamu akan diusir oleh kaummu. Kata Nabi SAW dalam bahasa Arab, amukhrijiyahum, masa aku akan diusir gara-gara nerima sesosok makhluk yang namanya Jibril, kemudian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat. Masa aku kan diujar gara-gara itu? Iya, kata Waraqah. Dia bilang apa? Tidak ada seorang pun yang kedatangan Jibril itu. Tentunya dia bawa wahyu ya, perintah Allah, halal, haram, tauhid dan pantangan kesyirikan, kecuali akan dimusuhi kaumnya, kamu akan diusir. Dari mana Waraqah itu tahu? Kalau bukan dia punya akidah yang betul sebelumnya. Dia Nasrani, Pak. Tapi Nasraninya bukan mensyirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah dengar enggak cerita ini? Kalau mau lebih dalam lagi baca buku Sirah Nabi, judulnya Sirah Nabi, tulisan Syekh Maulana Sofiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullah. Saya lihat bukunya ada di Gramedia terakhir di situ. Berapa harganya? 120.000 lah. Kalau masih suka baca buku, ini kan sukanya main HP ya sekarang, update status. Zaman sekarang udah bukuan lagi kita. Baik, kita lanjutkan. Kitab yang paling jempolan, Al-Quranul Karim. Nah, ini dia. Yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Al-Quran itu tidak turun sekaligus. Tapi kalau begitu Ustaz, yang turun di bulan Ramadan itu kan nuzulul Quran ya? Itu gimana itu? Di saat yang bersamaan kita tahu Al-Quran itu turun di perang Badar, turun di perang Uhud, itu nggak mesti bulan Ramadan. Turun di Tabuk, turun di Yarmuk, turun di Khaybar, nggak di bulan Ramadan. Tapi kita katakan tanggal berapa? 17 ya. 17 Ramadan nuzulul Quran, turunnya. Itu maksudnya apa? Nah, ini yang saya sampaikan ini ada dalam kitab biar jelas ya rujukannya. Namanya Ulumul Quran. Quranic Studies karangan Dr. Almarhum Manna Al-Qattan rahimahullah. Diterangkan di situ bahwa yang dimaksud adalah Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Jibril dan ke langit dunia satu bundel paket. Itu maksudnya 17 Ramadan. Nanti di Lauh Mahfud, kan tahu tuh istilah Lauh Mahfud. Nanti dari Lauh Mahfud itu diturunkan secara gradually, step by step, sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Jadi barangnya sudah ada, istilahnya gitu ya. Dicomot satu-satu. Oh, ini perlu dalam perang Badar, turun. 5 ayat dulu. Itu dia. Berapa lama diturunkan yang disesuaikan dengan peristiwa itu? 23 tahun lamanya. Kok 23 tahun Ustaz? Ya usia kerasulan kan 23 tahun, Pak. 40 tahun mulai menjadi nabi sampai dan tinggal di Mekah selama 13 tahun, berarti 53. Kemudian 10 tahun hijrah ke Madinah. Meninggal usia 63 kan? Berarti 23 tahun. Jadi yang bapak-bapak baca mulai dari al-waladdallin amin sampai dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, itu diturunkan selama 23 tahun bertubi-tubi. Sesuai dengan keperluan Nabi dan kemanusiaan terhadap backup ilahiyah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan bisa dicerna. Baik. Ini maksudnya, dan kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan berangsur-angsur. Allah juga berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran.
membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi isi Al-Quran itu cocok dengan kitab sebelumnya, maksudnya itu. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Allah berfirman juga, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat ini menjadi pembeda utama kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain, walaupun dari Allah buat Nabi Isa, buat Nabi Musa, Nabi Daud, tapi kan Allah memberikan jaminan, wahai Daud, kitab Tauratmu itu aman dari gangguan manusia. Kami akan jaga. Isa nggak ada. Isa dapat kitab Injil, tapi nggak ada cerita tenang Isa. Tidak ada manusia yang bisa mengotak-atik kitab suci. Nggak ada kan? Al-Quran itu jaminan. Kami yang turun, kami yang jaga. Kan keren lah. Jangan main-main ini. Kami yang jaga. Jangan takut, Mam. Ada orang berusaha sekarang lah. Bukan sekarang aja. Mulai zaman Nabi sampai sekarang. Berapa ratus ribu kali usaha manusia untuk mengotak-atik isi Al-Quran. Nggak bisa, Pak. Ya, cepet itu ketahuannya. Dan kelebihan lagi, banyak yang hafal. Jadi kalau mau ngutak-atik sedikit, rame di belum. Banyak hafiz Quran sekarang. Coba aja ubah sedikit, tahu. Oh, makhrajnya aja salah sedikit. Tahu itu salah itu. Apa contohnya? Yang saya pernah baca gitu. Al-Injil Al-Karim. Orang Al-Quranul Karim kan, tulis Al-Injil. Sekarang ini jangan main-main loh, banyak sekali baju tulisan-tulisan Arab, kaligrafi. Itu bukan isi Al-Quran itu. Kitab Taurat ditulis dalam bahasa Arab. Jadikan baju. Misalnya saya pernah lihat baju orang gitu ya, sangkanya baju t-shirt bagus gitu dari Arab. Tulisannya apa? Abuna, ya Abuna. Ya Abuna ya ilahana, wahai ayah kami dan Tuhan kami. Istilah bapak itu kan ayah, itu kan Kristen. Tapi ditulis dalam bahasa Arab, bagus itu. Yang makainya bangga betul dia pakai sholat padahal itu. Nah ini hati-hati ya, jangan main. Orang Indonesia ini kan kesian, Pak, asal bau-bau Arab, Quran katanya. Telantai itu ya. Mungkin kamu kalau nggak tahu, kertas sobekan hut. Padahal tulisannya apa? Abu Lahab. Ya udahlah. Jadi polos tuh bagus juga gitu, nggak tahu kita. Ya ini dulu ya untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.